Bukan kenyataan yang terlalu pahit, tapi kadang kitalah yang berekspektasi terlalu manis. Jalan aja, gak perlu lari. Karena sejatinya hidup itu perjalanan, bukan pelarian. Kali ini kita jalan agak siang, karena menurut perhitungan kita, perjalanan dari Jakarta menuju tujuan itu butuh waktu 10 jam. Jadi kayaknya masih aman aja kalau kita jalan rada siang. Oh iya, untuk perjalanan kali ini rencana kita mau mendaki Gunung Sindoro via Kledung. Kenapa Gunung Sindoro? Nggak ada alasan apa-apa sih, cuma pengen aja ke Sindoro. Dan untuk perjalanan kali ini, gue ditemenin sama 2 orang tim gue. Ada Mas Gondrong Snopdog atau Mas Miko, dan ada Mas Putra Kima. Mas Anjas deng. Karena kita jalan rada siang, jadi ya pastinya jalanan agak padat ya. Tapi nggak apalah, toh kita pun santai, jadi kita nikmatin aja deh perjalanannya. By the way, ini udah bulan Oktober loh. Harusnya sih udah mulai masuk musim penghujan ya. Tapi nggak tahu nih, dari kemarin belum hujan-hujan juga. Jadi jalanan tuh panas banget, berasa lagi panggang cuy. Setelah kurang lebih 2,5 jam perjalanan, kita mampir dulu buat istirahat sekalian buat sarapan. Kita udah sampai di tempat andalan kita buat istirahat di kilometer 166. Nah biasanya tuh di kilometer 166 itu ada kayak taman-taman gitu. Cuma ini udah dibangun, jadi ya udahlah kita melimpir aja sejenak di sini di pinggiran tol. Tadi kita berangkat jam 9:30. Ya agak siang sih ya, cuman ya oke lah, nggak masalah. Yang penting kita ngejar supaya sampai di sana tuh kalau bisa sih jangan sampai gelap. Dan seperti biasa kita juga bawa makanan sendiri. Ya kita sih bukan mau irit ya sebenarnya. Lebih pengen memakmurkan warung-warung sekitar rumah aja. Oke, kita lanjut lagi. Setelah isi bahan bakar tubuh, kita mampir lagi nih ke rest area untuk mengisi bahan bakar kendaraan tentunya. Perjalanan kita lanjut lagi sampai keluar pintu tol Waleri. Lerai 314.000. Nggak jauh dari keluar pintu tol, kita beli cemilan dulu der. Sekalian promosiin Kang Cilok dan wow ternyata ciloknya enak. Posisinya pas banget di depan Alfamart. Oke, jadi teman-teman yang lagi kebetulan lagi di daerah Waleri, terus samping pom bensin ada abang-abang ganteng di sana. Nah, beliau jualan ini enak serius. Lo kalau bisa beli, jangan minta beli. Ininya ngabisin bang, dia udah habis. Oh, serius? Tinggal latih loh. lanjut jalan, jalur yang kita lalui mulai meliuk-liuk seperti si tinjau lawik yang viral itu. Karena memang jalur pegunungan ya der, jadi saik-saik deg-deg ser gitu deh. Viewnya lumayan cakep plus hawanya ya lumayan adem lah. Akhirnya sampai juga kita di Desa Kledung atau base camp pendakian Gunung Sindoro via Kledung. Di base camp ini kita akan bermalam dan besok paginya rencana kita mau mendaki Gunung Sindoro. Di sini cukup ramai pendaki karena ini weekend.
Kita juga repacking, mengurus biaya pendakian, termasuk biaya parkir kendaraan dan juga lain-lain. Nggak lupa juga kita buat makan malam. Ya, ini kita sekarang lagi cari makan malam. Biasa sih kita mau nyari yang makanan khas daerah Desa Kledung. Tahu? Si Badung. Sekarang udah jam 9:30. Kita udah di base camp Sindoro via Kledung. Kita berangkat jam 9:30 pagi, sampai di sini tuh 5:30 sore. Rencana kita tuh mau trekking itu besok pagi, jadi kita stay dulu di base camp. Nah, informasi buat teman-teman yang mau trekking atau yang mau daki Gunung Sindoro, base campnya ini menurut gua cukup nyaman ya. Terus juga kamar mandinya juga lumayan bersih dan ada beberapa nggak banyak banget sih, tapi ya cukup lah harusnya ya. Nah, karena memang ini hari libur, besoknya tuh hari Sabtu ya, jadi ya cukup rame sih di sini. Untuk biaya simaksinya sendiri per orangnya itu 35.000. Nah, 35.000 itu termasuk fasilitas yang kita dapat di base camp. Ada colokan, terus ada WC, terus ada ini tiker-tiker ini kalian bisa tidur di sini dan itu free. Itu udah free dari pihak base camp. Nah, terus kalau untuk parkir mobil itu 25.000 per mobil. Malam ini kita mau tidur di base camp biar besok kita bisa langsung trekking. Come the stars come to shine when it's dark from so far away, show us where we are. What makes the sun. Pagi datang, suasana mulai ramai oleh para pendaki. Seperti kita, mereka pun ingin melakukan pendakian pagi ini. Nggak lupa juga kita cari sarapan dan perbekalan dulu. Untuk urusan logistik, biar Bang Anjas aja deh yang ngatur. Rencana emang niat kita nanti di atas gunung mau makan sayuran. Dan alhamdulillah ketemu tukang sayur dekat base camp. Bungkus 1 ya Bang, sayur sopnya. Oh iya, kami pun membeli perbekalan nasi bungkus untuk di perjalanan pendakian, supaya nggak repot masak kalau kita belum sempat sampai tempat camp. Setelah itu kami pun bersiap untuk trekking. Oh iya, nggak abdol rasanya kalau kita jalan tanpa berdoa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melakukan perjalanan, ada baiknya kita berdoa dulu agar semua perjalanan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita diselamatkan dari perjalanan kita berangkat sampai kita pulang. Amin, ya Allah. Dan semua kita kembali dalam keadaan sempurna. Amin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sindoro via Kledung. Wih. Oke, Der. Kita udah sampai di pos 1,5. Tadi dari base camp sampai ke pos 1,5 ini
10 menit. Ampun. Ojek gila. Ini lebih parah sih dari ojek perahu, ojek Bismo. Sebenarnya tracknya Parhan Bismo ya, cuma bawanya tuh Dengan kecepatan. lebih gila sih. Kacau sih, nggak ada rem sama sekali. Kacau sih bener-bener. Lu mesti coba sih. Ini bener-beneran. Gue biasanya bisa tenang ngambil gambar. Ini gue nggak ngambil gambar sih, cuman gue nggak merhatiin gambar gue kemana. Mungkin lu bisa lihat nanti. Kata belum. Oke, kita start di pos 1,5 ini jam 8:30. Ini kita di ketinggian 1718. Tadi di base camp itu 1300 sekian lah. Jadi udah naik 400 meter kurang lebih. Dari pos 1,5 ini ke pos 2 kurang lebih mungkin setengah jam sampai 1 jam. Nanti kita update lagi. Sekarang udahlah, kita sempat dulu, abis itu baru kita jalan. Mantap deh. How come the trees gets undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter Setelah kita istirahat naik ojek setan. Hah? Ojek setan. Iyalah, uang bawanya aja kayak orang kesetanan. Ampun dah. Kita start trekking mulai jam 8:30. Dari pos ojek, jalur yang kita lalui langsung nanjak dan berdebu. oh, I wonder. Jadi kalau tadi kita turun di ojek, itu kita langsung dapat trek yang aduhai. Dan karena ini musim kemarau, lu wajib banget bawa buff. Gila debunya, parah cuy. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Oh, I just wonder. It really makes me wonder. Yeah, I wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, it makes me wonder. Buah paling ini kalau di gunung rasanya kayak semangka. Oke, Nir. Kita udah sampai di pos 2. Kita di ketinggian 1980. Ya. Tadi itu estimasi kalau dari pos ojek sampai sini harusnya tuh 30 menit. Cuma tadi kita miss. Gua sampai 45 menit mungkin ya. Terus tadi treknya awal-awal sih lumayan deh. Setelah tanjakan yang lumayan tuh ada bonus landainya sedikit. Nah sebelum pos 2 itu udah agak landai itu, enak lah. Terus dari pos 2 sampai pos 3 itu estimasi kurang lebih 2 jam. Terus di pos 2 ini ada warung, lu bisa jajan. Ada buah paling enak di gunung, semangka. Di pos 2 ini sebenarnya kita nggak istirahat, tapi karena ingin ngobrol dengan sesama para pendaki, ya udah akhirnya kita berhenti sambil pesan minuman dingin dan makan semangka. Alasan bilang aja capek. Lanjut perjalanan menuju pos 3. Jalurnya berbatu-batu dan semakin tertutup. Kita juga akan bertemu dengan beberapa pohon tumbang yang melintasi jalur. Bisa mentok kalau carrier kita agak tinggi. Ya nunduk dikit nggak apalah. Dan yang perlu diingat, jalurnya tetap nanjak ya. I gotta call my
friends showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the... Semakin kesini treknya berasa semakin aduhai. Padahal sih sebenarnya sama aja. Ya mungkin karena tenaga kita udah mulai berkurang kali ya. Jadi lebih berasa aja sih. Oh iya, karena ritme trekking kita sebelumnya agak berantakan, akhirnya kita coba buat tukar-tukar carrier. Tujuannya sih biar sama-sama ngerasain berat yang sama dan biar ritme pendakian kita bisa lebih bagus dari sebelumnya. Every morning after feels the same. I know I only have myself to blame. We're drinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dancing. Setelah pos 2 treknya batu-batu tanah, tapi masih didominasi sama kabut coklat. Kabut coklat. Kita udah jalan sekitar 40 menit, nambah ketinggian kurang lebih 100 meteran vertikal. Ini kemungkinan masih 1,5 jam sampai 2 jam lagi Ke? pos 3. Kayak mana ini? Kayak mana? Kayak gini lah. Every morning after feels the same. I know I only have myself. Alhamdulillah setelah kita tukar carrier, ritme pendakian kita jadi semakin sama aja sih. Ya mau gimana lagi ya, kemampuan jalan kita ya emang seperti ini. Jadi ya udahlah, kita nikmatin aja. Alon-alon asal kelakon, kata orang mah. In our eyes, felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Sampai di pos 3, karena perjalanan sangat melelahkan, kita terpaksa rehat sejenak. Lagi-lagi karena kita ini paling suka silaturahmi, kita pun sempetin buat menyambangi warung milik Mbah Puat, satu-satunya warung yang ada di pos 3. Di sini tersedia minuman dan berbagai macam cemilan sebagai teman silaturahmi. By the way, di pos 3 ini juga bisa jadi pilihan untuk mendirikan tenda selain sunrise camp ya. Kita tadi udah sampai di pos 3. Perjalanan dari pos 1,5 pos ojek sampai di pos 3 itu kurang lebih 3 jam. 3 jam, ya 3 jam. Nah, jam 9 tadi kita sampai jam 12. Jadi kurang lebih 3 jam lah ya. Ini sumpah debu banget sih. Ini wajib nih. Terus di pos 3 juga sebenarnya bisa nge-camp. Tapi rencana kita pengen camp di sunrise camp. Nggak ada alasan khusus sih. Cuman pengen besok trekkingnya besok summitnya tuh biar supaya lebih cepet aja. Jadi kita camp di sunrise camp. Nggak jauh sih sebenarnya sunrise camp tuh dari pos 3. Ya kurang lebih setengah jam lah. Sekarang udah jam 12:30. Kita mau ke sunrise camp. Nanti sunrise camp kita bikin tenda, masak-masak segala macam bla bla bla. Besok pagi kita summit. Yuk. Akhirnya kita mutusin buat nge-camp di sunrise camp. Waktu tempuh dari pos 3 ke sunrise camp gak terlalu lama sih, dibanding waktu tempuh jarak dari pos-pos sebelumnya. Tapi treknya tuh ampun dah, terjal dan menantang. Rasanya pengen teriak sekencang-kencangnya di kuping kamu dan bilang, pinjam dulu 100.
Ini beneran loh jalurnya seterjal ini. Selain terjal, kabut coklat yang menghiasi juga semakin tebal. Kita juga banyak berpapasan dengan pendaki yang turun. Jadi mesti sabar. Dahulukan dulu yang turun, baru kita bisa naik. Tiba di Sunrise Camp karena banyak sekali pendaki pas weekend ini, jadi kita harus buru-buru pilih lapak buat diri tenda. Dapat nih lapak yang sesuai keinginan kita. Gak pakai lama, langsung deh buru-buru kita diriin tenda. Putra, ambil Putra. Kali. Jadi ini kita udah sampai di Sunrise Camp. Kita jam 1 tadi sampai. Kita mau makan dulu. Tadi udah bikin tenda. Sekarang kita mau makan. Setelah makan kita mau istirahat dulu. Setelah itu nungguin besok pagi. Setelah tenda berdiri, kita memulihkan tenaga yang mulai terkuras habis. Kita langsung leyeh-leyeh, masak, makan siang, dan gak lupa juga cek handphone. Oh ya, sekedar info, di Sunrise Camp ini kita kadang masih suka dapat sinyal. Ya walaupun sedikit, tapi lumayan lah daripada lu manyun. Di Sunrise Camp juga ada shelter. Tentunya bisa dipakai jika dalam kondisi darurat. Selepas itu, suasana yang tadinya terik tiba-tiba berubah mendung dan berangin. Meskipun begitu, karena kita gabut, kita coba buat ngambil video dari atas atau mau ngedrone nih Der. Ya hanya sekedar memantau keadaan sekitar Sunrise Camp aja sih dari ketinggian. Lumayan keren juga. Ya walaupun cuacanya nggak terlalu bagus sih. Perjalanan tadi dari pos ojek sampai ke Sunrise Camp ini kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5 jam, tergantung dari lalu ya. Cuman kalau kita emang nggak mau sombong jadi santai aja. Terus tadi kalau dari pos 3 ke Sunrise Camp itu sebenarnya nggak jauh ya, cuma memang treknya aduh ampun ya gitu, debunya terus juga batu-batuannya nggak kenceng, jadi mesti bener hati-hati banget. Tadi ada sempet batu yang jatuh, cuman sayang nggak kerekam ya. Ada batu gede yang jatuh, untung nggak kena orang. Jadi kalian kalau mau kesini, apalagi lewatin udah ada pos 3 Sunrise Camp ini mendung, lumayan padat karena memang ini weekend ya. Di sini juga tadi gue ngeliat banyak teman-teman yang pakai alang-alangan buat jagain tendanya biar supaya nggak dimasukin sama bagas. Kata sih info yang gue denger suka ada bagas yang mampir gitu, mau silaturahmi, pinjam 200 gitu katanya biasanya. So far sih perjalanan cukup melelahkan. Sindoro oke sih. Selepas matahari terbenam, kita langsung mengurung diri di dalam tenda. Semua aktivitas kita kerjain di dalam tenda. Dari masak, makan, dan ngopi pun kita dalam tenda. Ya karena emang udah semager itu kita buat keluar. Dan alhamdulillahnya di malam ini kita dikasih hujan yang lumayan deras. Malam jadi lebih hangat dan suasana jadi lebih adem tentunya. Kita pun larut dalam keheningan malam. Fajar mulai datang, suara-suara pendaki pun mulai terdengar. Kita pun bangun dan bersiap untuk summit. Nggak lupa kita siapin bekal buat di trek nanti, dan juga kita sarapan dulu biar kuat nanjaknya. Sekarang jam 5, suhu di 9 derajat, kita mau summit. Estimasi perjalanan itu kurang lebih 3 jam. Jadi nanti kurang lebih jam 8 atau jam 9 kita harusnya udah sampai di puncak. Jadi kita udah sarapan. Itu penting sih buat teman-teman juga yang mau summit, diusahakan harus sarapan walaupun sedikit biar supaya stamina kita juga tetap terjaga dan gak masuk angin.
Terus jangan lupa juga bawa persediaan yang cukup buat bekal nanti di atas. Oke, kita mau siap-siap dulu, langsung berangkat. Karena emang kita nggak ada rencana lihat sunrise di puncak, jadi untuk kali ini kita summit agak siangan. Buat kita sampai puncak aja udah alhamdulillah. Karena berangkat agak siang, jadi nggak gelap-gelap amat di perjalanan. Agak kelingan juga sih di kepala, karena tanpa pemanasan langsung diajak ngegas dengan tanjakan terjal. Ada asapnya. Dalam perjalanan summit kita nggak terlalu buru-buru sih, ya karena emang kita mau nikmatin perjalanan aja. Apalagi selama perjalanan kita disuguhin sunrise yang mulai kelihatan di sela-sela pepohonan. Wah gila sih, keren cuy. Kita trekking udah 45 menit. Ketinggian kita udah sekitar 250 meter vertikal kita udah nanjak. Ini masih belum sampai pos 4 sih. Cuma gila nggak buat anjir. Nggak ada persiapan, maksudnya nggak ada stretching dulu. Tadi kita bangun tidur langsung naik. Aduh, dikasih langsung tanjakan yang ampun. Tapi sepanjang perjalanan, karena kita udah terang ya, itu keren banget view-nya. Ada sumbing yang lagi ngeliatin kita aja, seolah-olah memanggil, besok giran gue ya, anjay. Kalau dipikir-pikir, lu ngapain sih capek-capek ke gunung, dingin, ngapain coba? Tapi ya minimal lu seumur hidup sekali lu nyobain, biar lu tahu rasanya sakit-sakit tuh gimana, susah-susah tuh gimana, sampai nanti akhirnya kita dapat sesuatu yang indah. Nanti sebentar lagi kurang lebih pos 4. Nggak tahu sih, pos 4 paling istirahat sebentar, kita lanjut lagi. Estimasi perjalanan sih masih 2 jam lagi ya kurang lebih. Tapi kita nikmatin aja lah. Sesampainya kita jam berapapun nanti, kita sih berharap sebelum jam 9 kita harus sampai di atas ya. Mudah-mudahan sih lebih cepat. Tapi kalaupun lebih lama ya udah nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Yang namanya naik gunung, kadang di atas, kadang di gunung ya. Sekarang kita lagi ngopi dulu. Oh iya, tadi malam sedikit info. Di sini tuh masih banyak bagas. Bagas31.com. Asli, gue baru mau tidur sedikit. Anjir gue bilang. Jadi kayak nggak tenang gue tidur. Tapi karena ini hari Sabtu ya, sekarang hari Minggu, tadi malam tuh malam Minggu dan rame tuh di camp areanya. Jadi sedikit tenang. Kalau hari biasa mungkin lo yang ke Sindoro hari biasa lebih hati-hati aja sih. Mungkin dipagerin, kayak banyak tenda yang dipagerin biar supaya nggak masuk babinya. Ulala baby, ulala baby. Kapal api doang. Ulala baby. Selamat putra. Aku napas dulu coy. Memasuki pos 4, kabut gelap dan angin mulai menemani pendakian kami. Mental kita sedikit down, tapi kita meyakinkan diri kita dan berpikir positif aja bahwa di puncak tak seburuk apa yang kita pikirkan. Lagi-lagi ini tentang mental ya. Apalagi kita dikabarkan pendaki yang turun dari summit kalau di puncak dilanda badai angin dan kabut pekat. Meskipun begitu, kita tetap ngegas aja deh. Bukan karena kita nekat ya, tapi sekali lagi karena kita meyakinkan pada diri kita kalau badai itu pasti akan berlalu. Kita baru sampai pertengahan pos 4 mau puncak. Ini gila. Nyamer ya. Hidup tuh kadang di bawah,
kadang di atas gunung. Ya. Lanjut perjalanan, alhamdulillah berangsur-angsur kabut gelap mulai berlalu. Tapi angin kencang masih menghantam badan kami bertubi-tubi. Meskipun kabut dan awan gelap datang dan pergi, membuka dan menutup view yang indah, bagi kami sampai di sini aja udah berasa senang banget. Karena bagi kami apapun yang terjadi dan kami alami di pendakian ini, tetap kami syukuri. Keadaan ini pun membuat kita nggak bisa ngambil video dari angkasa. Sorry Ander. Bener aja, beberapa jengkal sampai ke puncak, langit mulai terbuka. Matahari mulai menunjukkan wujudnya dan awan tipis mulai berlalu pergi. Tapi masih tetap dengan angin badainya. Dan akhirnya, seberat dan sesusah apapun keadaan yang udah kami lalui, terbayar dengan mencapai puncak Sindoro. Alhamdulillah. Kadang di Sindoro. Karena kondisi puncak yang kurang kondusif, kita pun gak bisa berlama-lama di puncak dan segera untuk bergegas turun. Bagi kami, pengalaman luar biasa ini memberikan kami banyak pelajaran yang berarti, di mana keyakinan diri bisa jadi motivasi untuk terus berlari, berhenti, atau mungkin balik kiri. Sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya. Wassalam.